limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini bidang hukum internasional, karena memang situasi Ramadan, dimaksimalkan dengan situasi dan kondisinya maksimal 2 orang, tetapi memang jadwalnya cukup padat. Hampir mungkin seminggu 2 kali kita akan mengadakan seminar proposal. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan tidak ada perubahan. Minggu depan, Selasa depan, tidak sampai minggu juga kita masuk lagi 2 lagi, dan terus mungkin ya Pak Afandi, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Panjang sekali seperti sambung menyambung ini kan selesai karena bertepatan dengan Ramadan, jadi agak dihemat-hemat lah karena situasinya Ramadan, tenaga dan waktu, dan memang runutan daripada posisi administrasinya memang yang selesai, yang memang sudah masuk. Tapi daftar antriannya cukup banyak. Hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Saudari Muhammad Thorik dan juga Saudari Rahmawati. Saudara Rahmawati dan Saudara Muhammad Thorik ya diharapkan nanti mampu memaparkan proposal dengan sebaik-baiknya, ya meyakinkan kami para tim penelaah bahwa proposal saudara ini layak dilanjutkan untuk menjadi sebuah penelitian. Silakan presentasikan proposal saudara kurang lebih sekitar 10-15 menit. Kemudian kita diskusi, Anda jawab semua pertanyaan dari para tim penelaah dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal yang memang mesti dipertanyakan atau ditanyakan, silakan tanyakan atau dikonfirmasi atau diklarifikasi. Ya, jadi itu nanti kami tim penelaah akan memutuskan apakah kalian berdua, Rahmawati dan Saudara Thorik, layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah penelitian proposalnya. Ya, itu saja mungkin sebagai pembuka, introduction. Mungkin ada tambahan dari Pak Daniel. Cukup Pak, pimpinan sidang, cukup. Baik, terima kasih. Ada dari Pak Afandi tambahan? Cukup pimpinan sidang, silakan lanjut. Oke, baik, dari Pak Belardo ada tambahan? Cukup ya. Mungkin suara Pak Belardo agak kecil, nanti agak lebih kencang dikit ya. Mohon maaf ini. Kalau suara saya jelas di situ ya, di ruangan. Oke. Baik, itu saja. Marilah kita buka kegiatan seminar proposal pada hari ini dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama silakan Saudara Thorik ya untuk mempresentasikan proposalnya. Saudara punya waktu sekitar 10-15 menit. Silakan Saudara Thorik. Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hilton Tarnama Putra SHMH selaku penelaah 1. Yang saya hormati Bapak Belardo Prasetya Megajaya SHMH selaku penelaah 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel SHMH selaku penelaah 3 dan dosen pembimbing 1. Dan yang saya hormati Bapak Afandi Sitamala SHLLM selaku penelaah 4 dan dosen pembimbing 2. Saya Muhammad Thorik, NIM 111180289. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan yang berjudul legalitas penggunaan senjata satelit atau anti-satelit
weapon atau aset oleh suatu negara ditinjau berdasarkan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau OST tahun 1967. Studi kasus uji coba orbital aset misil oleh Rusia. Yang pertama adalah latar belakang. Teknologi berkembang pesat dari masa ke masa. Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat telah merambah berbagai bidang dalam segala aspek kehidupan. Semakin mudahnya penggunaan teknologi komunikasi membuat semua menjadi mungkin dan mudah dengan adanya suatu alat bantu pemancar yang disebut satelit. Contoh yang dapat dilihat adalah semakin banyaknya stasiun televisi, telepon atau jenis komunikasi lain yang semakin menguat dari waktu karena membuat penggunanya dapat melihat berita atau melakukan komunikasi dua arah dengan sangat cepat yang disebut internet. Menurut konteks pengertian penerbangan ruang angkasa, yang dimaksud satelit adalah suatu benda yang dengan usaha manusia diletakkan pada orbit bumi. Satelit ini juga sering disebut dengan artificial satellite atau satelit buatan. Penyebutan ini dilakukan untuk membedakan dengan natural satellite atau satelit alami seperti bulan. Perkembangan teknologi saat ini kemudian membuat aktivitas di ruang angkasa menjadi semakin padat dan sibuk. Jika melihat perkembangan yang ada sekarang, satelit yang diterbangkan ke orbit bumi tidak hanya berhubungan untuk kepentingan pengetahuan atau informasi. Salah satu contoh teknologi satelit yang tengah berkembang adalah senjata anti-satelit atau ASAT. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan satelit yang mengudara. Contoh yang telah terjadi pada tanggal 15 November 2021, Rusia melakukan uji coba ASAT pada target satelit Cosmos 1408 atau Selena-D milik Rusia yang diluncurkan pada tahun 1982. Sejalan dengan semakin banyaknya tipe satelit dan juga negara yang terlibat dalam peluncuran atau pemilikan satelit, maka diperlukan pula kebutuhan akan prinsip-prinsip yang lebih tegas mengenai kegiatan di ruang angkasa. Untuk hal inilah kemudian muncul suatu kaidah-kaidah pengaturan yang disebut sebagai hukum ruang angkasa atau sering disebut sebagai Outer Space Treaty tahun 1967. Berkaitan dengan penggunaan senjata satelit atau OSAT, pada pasal 4 Outer Space Treaty 1967 yang memiliki makna bahwa negara-negara pihak pada perjanjian ini berjanji untuk tidak menempatkan di orbit di sekitar bumi setiap benda yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massa lainnya. Memasang senjata semacam itu di benda langit atau menempatkan senjata semacam itu di ruang angkasa dengan cara lain apapun. Pendirian pangkal militer, instalasi dan benteng, pengujian segala jenis senjata dan melakukan manuver militer di benda angkasa harus dilarang. Outer Space Treaty 1967 merupakan prinsip yang harus dipatuhi oleh negara melakukan aktivitas di angkasa. Pada Mei 2013, 102 negara telah meratifikasi traktat ini. Sementara 27 lainnya telah menandatanganinya namun belum meratifikasinya. Salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi traktat ini adalah Rusia. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimana pengaturan penggunaan senjata anti-satelit atau anti-satelit weapon atau ASAT berdasarkan Treaty on Principle Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau OST tahun 1967. Yang kedua, apakah uji coba orbital ASAT yang dilakukan oleh Rusia sesuai dengan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pengaturan penggunaan senjata anti-satelit atau anti-satelit weapon atau ASAT berdasarkan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau OST tahun 1967. Tujuan penelitian yang kedua, untuk mengetahui melanggar atau tidaknya uji coba orbital ASAT yang dilakukan oleh Rusia berdasarkan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau OST tahun 1967. Selanjutnya ada kegunaan praktis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan berguna untuk penulis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum internasional dan memahami Treaty on Principle Governing the Activities of States in the Exploration and Use of
of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies atau OST tahun 1967. Yang kedua, penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai legalitas penggunaan senjata anti-satelit atau anti-satelit weapon atau ASAT. Selanjutnya ada kegunaan teoritis. Yang pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan bagi para pihak yang ingin mempelajari dan membutuhkan pengetahuan dari pokok-pokok permasalahan yang diteliti secara efektif dan efisien. Yang kedua, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan dalam perkembangan mengenai legalitas penggunaan senjata anti-satelit atau anti-satelit weapon atau ASAT. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama ada teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan ini memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kerangka pemikiran yang kedua adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Yang tidak dapat dipungkiri, seringkali perkembangan teknologi ini membawa dampak negatif yang tidak terduga bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sikap kehati-hatian ini bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru. Namun sebaliknya, sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Menghadapi resiko yang belum pasti seperti ini, para pembuat kebijakan publik harus menemukan keseimbangan yang memadai atau adequate balance. Di antara dua kondisi yang ekstrim, di satu sisi ketakutan yang berlebihan terhadap teknologi baru, dan di sisi lain adanya sikap yang tidak bertanggung jawab dan pasif terhadap suatu produk atau kegiatan yang benar-benar bisa membahayakan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Menurut Surjono Sukanto, penelitian ini bertujuan untuk menemukan falsafah asas-asas hukum dan kerangka berpikir hukum yang mengatur suatu permasalahan tertentu. Selanjutnya, spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum yang dijadikan rumusan penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah sumber data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan sumber kepustakaan lainnya. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research. Selanjutnya analisis data. Penelitian skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Umum Universitas Indonesia, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai tinjauan teoritis tentang kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian atau precautionary principles terhadap pengaturan penggunaan senjata anti-satelit atau anti-satelit weapon atau ASAT oleh suatu negara. Bab 3 mengenai pelaksanaan uji coba penggunaan senjata anti-satelit atau anti-satelit weapon atau ASAT oleh Rusia. Bab 4 mengenai analisis legalitas penggunaan senjata anti-satelit atau anti-satelit weapon atau ASAT oleh suatu negara ditinjau berdasarkan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies atau OST tahun 1967. Dengan studi kasus uji coba orbital ASAT missile oleh Rusia. Bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Sudah.
Oke, baik. Sudah, Saudara Torik? Saudara Torik, suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Oke. Anda siap untuk diuji? Halo, Torik? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Pertanyaan pertama, saya sudah coba lihat proposal saudara ya. Sebetulnya coba Anda paparkan ya, karena Anda kan mau mencoba menguji apakah Rusia di sini ya yang melakukan peluncuran Assad itu bertentangan atau tidak dengan ketentuan dalam Outer Space Treaty 1967. Tetapi di latar belakang Anda agak lompat, mungkin terlalu lompat, bahkan mungkin tidak ada ya. Kalau itu dipersoalkan, apakah ada respon dari negara-negara pihak, kan negara pihaknya banyak, itu sudah hampir 100 lebih daripada Outer Space Treaty. Kalau itu memang betul yang diluncurkan adalah senjata ya anti satelit, satelit weapon yang mungkin memiliki memiliki hulu ledak nuklir ya, atau memiliki senjata yang memang ya mengandung tenaga nuklir di situ ya, itu kan tidak boleh diluncurkan sesuai dengan pasal 6 dan pasal 7 Outer Space Treaty. Nah, fakta itu belum muncul di latar belakang ya. Di pasal 6 pasal 7 itu ya juga disebutkan di sini tidak boleh membawa senjata nuklir atau senjata pemusnah lainnya dalam pasal 4. Nah, ini tidak muncul di latar belakang saudara gitu. Bagaimana klarifikasi saudara? Baik, Pak. Untuk berkaitan dengan pengaturannya itu terdapat dalam pasal 4 Outer Space Treaty, Pak. Bukan pertanyaan saya, ya, coba perhatikan baik-baik. Ini di latar belakang, kan ini Anda mencoba menggugat, ya, menggugat peluncuran daripada peluncuran orbitalnya atau misilnya Rusia, ya, ya, ini kemudian tidak ada respon, atau saya melihat kalau itu memang diperkarakan atau yang bertentangan dengan pasal 4 di cerita itu di latar belakang saudara, saudara tidak menghadirkan atau memunculkan respon-respon dari negara pihak. Jadi memang sebetulnya dari situ nanti prosesnya gitu. Proses Torik melihat ada persoalan di situ. Nah, Bapak melihatnya sebagai negara-negara ratifikasi yang jumlahnya 100 sekian, itu tidak merespon, tidak ada di latar belakang ini. Ya. Nah, itu bagaimana konfirmasi atau klarifikasi saudara kalau itu memang bertentangan dengan pasal 4 daripada Outer Space Treaty 1967. Baik, iya Pak, memang dari kesalahan saya sendiri lupa untuk menuliskan respon negara pihak ya Pak. Faktanya itu respon negara pihak itu Amerika Serikat mengecam uji coba anti satelit Rusia ini melalui Komando Luar Angkasa AS James Dickinson, Pak. Bukan, ini satu itu yang jadi persoalan Bapak. Ini di pasal 6 pasal 7 itu kan benda-benda langit satelit. Ini uji coba
ini uji coba apa benda langit yang dipasang di sana sama Rusia gitu. Sesuai dengan pasal 6 pasal 7 itu kan menempatkan benda di orbit luar angkasa. Kalau ini uji coba rudal apa bagaimana nih? Ini makanya prosesnya coba ada konfirmasi yang legal ya. Apakah ini satelit yang dipersoalkan, yang misil rudal ini? Apakah ini rudal hanya anti satelit yang tidak ditempatkan di ruang angkasa? Itu karena sesuai pasal 6 pasal 7 itu state parties to the treaty undertake bla 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 ya not to place in orbit di orbit around the earth kan tuh any objects carrying nuclear weapon tuh yang membawa senjata nuklir. Jadi kalau misalnya Rusia bawa satelit naruh di orbit di ruang angkasa di situ tuh mengandung senjata nuklir itu yang dipersoalkan di pasal 6 Nah cerita ini juga ini belum sempurna nih, Torik nih. Sebetulnya ini ceritanya, maksudnya penjelasan daripada kasusnya itu belum jelas menurut Bapak nih. Apakah ini terkait hanya uji coba, misil, apakah ini benar ruang angkasa ditempatkan gitu. Iya, Pak. Gitu. Gimana, Torik? Nah, itu harus jelas ya. Iya, Pak. Terkait itu, kalau yang disampaikan dalam penelitiannya siapa namanya? Penelitiannya kamu mencoba di sini penelitiannya siapa ini? Asrifin Satria juga nih ya. Ini belum begitu jelas ya. Penembakan anti satelit weapon terhadap satelit Feng Yun ya. Hukum ruang angkasa nih. Kalau itu tanggung jawab apakah memang sama dengan itu. Nah, ini cerita ini penting sebagai apa namanya? Sebagai titik tolak saudara untuk meneliti kasus ini gitu ya. Karena kalau latar belakangnya tidak muncul itu akan sulit karena mengkajinya apa gitu. Apakah ini bertentangan atau tidak? Apakah ini masuk kategori dan lain sebagainya satelit atau tidak ya itu mungkin harus muncul di latar belakang. Iya, Pak. Jadi nanti betul kamu sudah menampilkan pasal 4 tapi yang diuji sama pasal 4-nya itu kamu belum muncul gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu jadi nanti akan berimbas pada nanti diskusi kembali dengan pembimbing ya. Apakah itu nanti latar belakang itu bisa sedikit lebih apa namanya? Lebih menggambarkan situasi atau persoalan yang sesungguhnya. Ya. Jadi itu. Gimana, Torik? Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih atas sarannya. Nih, harusnya nanti. Terus Bapak pengen tahu aja apa reasoning kamu, pengen tahu aja nih, kamu menggunakan teori kepastian hukum, reasoningnya ya. Iya, Pak. Reasoningnya teori kepastian hukum sama teori dalam hukum lingkungan nih, secara umumnya nih, precautionary principle ini biasanya dalam hukum lingkungan internasional ya. Kenapa pakai dua teori itu? Silakan Torik. Baik, Pak.
Alasan saya menggunakan teori kepastian hukum itu karena supaya agar terdapat aspek yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati, Pak. Kalau yang prinsip kehati-hatian itu diharapkan agar segala sesuatu langkah yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pemerintah itu harus berhati-hati dalam melakukan tindakannya. Maksudnya langsung dihubungkan dengan fakta atau latar belakangnya, apa korelasinya? Kalau teori kepastian hukum itu agar kita dapat mengetahui secara pasti peraturan bisa atau tidaknya uji coba yang dilakukan oleh Rusia, orbital asat oleh Rusia ini diperbolehkan atau tidak. Kalau yang prinsip kehati-hatian itu adalah agar diharapkan setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi atau badan lainnya agar memikirkannya terlebih dahulu dampak yang akan terjadi ke depannya. Dampak dari hasil dari uji coba orbital asat misil ini, Pak, oleh Rusia, Pak. Bahwa itu sudah diatur ya dalam Outer Space Treaty pasal 4 tadi Anda sebutkan, dan itu harus ditaati sebagai bukti adanya kepastian hukum ya, hukumnya sudah ada mengenai hal itu ya. Mungkin nanti kalau bisa diskusikan kalau memang ini nanti firm, itu mungkin antara teori tanggung jawab ya, itu mungkin Anda juga sudah mengungkapkan teori tanggung jawab negara dan terbagi menjadi dua, ada responsibility dan liability. Itu mungkin nanti bisa menjadi referensi untuk menjadi kerangka pemikiran ya. Tapi nanti diskusikan kembali dengan pembimbing. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ini Anda penelitiannya gimana? Di mana rencana? Kenapa, Pak? Penelitiannya di mana rencana? Penelitian sih masih studi kepustakaan saja sih, Pak, dari data-data yang ada. Apakah dari yang Anda coba tawarkan ini emang mampu untuk menjawab berbagai macam persoalan, terutama terkait dengan informasi dan bahan-bahan untuk peneliti ini ya, di Fakultas Hukum Untirta, Pusda Banten gitu. Apakah tidak coba mencari tempat penelitian yang relatif menurut saya korelatif ya, menyambung gitu ya. Misalnya ini kan kasus tadi, apakah betul fakta-fakta menunjukkan bahwa satelit atau bukan satelit terkait peluncuran itu ya, kalau memang mau jelas, apakah itu masuk kategori itu misalnya, atau itu termasuk kategori benda ruang angkasa, apakah itu hanya senjata saja, weapon saja ya, yang dilakukan oleh Rusia, itu mungkin nanti Anda yang pihak-pihak yang bisa menjabarkan secara detail hal itu ya. Apakah ini termasuk benda langit, misil ini yang oleh Rusia ini, apakah ini sebatas senjata saja, atau bagaimana penjelasan itu tuh belum begitu muncul ya. Nanti itu masuk pada definisi kategori itu ya. Jadi hemat saya mungkin lokasi penelitian ini bisa ditambahkan tempat-tempat yang korelatif ya dengan penelitian saudara. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya itu mungkin dari saya ya untuk pertanyaannya. Ada klarifikasi saudara? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak.
Cukup ya. Ya, ini hanya teknis penulisan, saya pikir sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik. Hanya ini Anda tidak di depan, ini tidak menampilkan lembar persetujuan deskripsinya nih ya. Iya Pak. Ya. Iya Pak, nanti Satu, lembar persetujuan, kedua daftar isi ya. Tolong itu krusial ya, substantif, karena itu menyangkut aspek tadi kata Anda bilang legalitasnya, Anda itu sudah seimpro apa belum? Ya, ini legalitasnya tidak muncul nih. Ya, Anda kan surat persetujuan kan ada di sana, persetujuan para pembimbing bahwa Anda sudah layak untuk sempro gitu di situ ya. Dan Ya, baik. kedua daftar isinya tidak ada nih. Ya, itu kan merupakan bagian utuh daripada proposal saudara gitu ya. Jadi nanti orang bisa melihat, oh di halaman berapa, di halaman apa, sesuai apa tidak. Ya ini krusial ini, Torik ya. Baik Pak. Jadi harus menjadi perhatian ya untuk dimasukkan lembar persetujuan. Itu fungsinya dari lembar persetujuan bahwa Anda itu sudah disetujui untuk proposalnya untuk diseminarkan gitu ya. Nah, itu legalitasnya tuh di situ tuh bukti legalitas. Ada tantangan Pak Daniel, tantangan Pak Avandi ya, tantangan saya, Pak Dekan dan sebagainya. Itu sudah belum? Ada sudah minta ya? Sudah Pak. Ada nggak di situ? Bisa tunjukkan nggak? Sudah Pak, ini Pak. Coba ditunjukkan, tunjukkan. Itu ya, itu harusnya masuk di proposal saudara ya. Ya baik Pak. Jangan lupa ya. Ya oke, dari Bapak mungkin cukup. Berikutnya mohon waktunya, mohon kesediaannya Bapak Belardo Prasetya Megajaya untuk menelaah saudara Torik. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Belardo. Baik, terima kasih Pak Kadri atas waktunya. Saya rasa kalau substansi sudah dibuka ya Pak Ketua, nanti saya lebih ke penulisan. Yang pertama, ini selalu berulang-ulang ya, untuk di sama sih seperti yang saya juga biasanya udah dikasih tahu, tapi salah aja. Karena itu tadi di satu sisi guru-guru sektor, di sisi lain tapi tidak baca dengan baik. Ya. Padahal pembimbing selalu sudah ingatkan. Footnote di sini belum sesuai dengan panduan, terutama footnote jurnal. Setelah saya baca lagi pengambil di panduan yang masih berlaku sekarang, bukan yang baru ya. Ternyata tidak ada perbedaan di situ footnote jurnal itu yang mirip nama jurnalnya. Yang di bawah sampel contohnya itu bukan footnote tapi daftar pustaka. Jadi kalau footnote jurnal yang mirip bukan nama judul jurnal, tetapi nama jurnal. Kalau yang kalau buku kan yang mirip judulnya, tapi kalau jurnal bukan judulnya tapi nama jurnalnya. Judulnya ditanda kutip aja tidak mirip. Kalau di daftar pustaka baru ikuti contoh yang di bawah itu. Jadi contoh yang di bawah itu bukan untuk footnote tapi untuk daftar pustaka. Nah, jadi harus ada pembeda sesuai dengan panduan. Ini nggak salah. Nggak salah, ada yang judulnya yang mirip, tapi kan kita harus ikutin panduan pemerintah kan yang lain ya. Terus di sini Taurik masih ada salah-salah logik. Sepertinya belum tahu, belum mengerti penulisan logik gimana atau objek ya. Ya objek. Objek. Nah, objek juga yang ininya kayaknya C-nya gede. Cek lagi objek. Kemudian selanjutnya tadi sudah dibahas latar belakang ya dan sama seperti itu. Di sini sudah ada standar dokumen juga, original sudah ada.
Kemudian di halaman 13 ada menurut doktor, jadi nggak perlu pakai gelar, langsung saja namanya. Kemudian ada beberapa kalimat asing yang belum mengirim. Ketinggalan. Silakan dicek teman-teman. Kemudian di pertanyaan di sini tadi sudah Pak Agus sebutkan sebenarnya yang pertama kan kamu how, maknanya bagaimana, to explain, to describe, ya, untuk menganalisis, mengetahui, menjelaskan. Kemudian yang kedua, apakah? Di sini masih untuk mengetahui bahwa apakah itu lebih menguji daripada menguji. Jadi menguji apakah asal tadi itu sesuai dengan janjian internasional pada tahun 1990. Jadi bukan untuk mengetahui, untuk menguji. Karena kan ada yang diuji di sini. Dari saya Pak Kabit, yang lain kurang lebih sudah bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak Belardo atas telaahnya. Saudara Torik, tolong dicatat tadi masukan-masukan dari Pak Belardo ya. Berikutnya mohon kesediaannya Bapak Dr. Daniel SHLMH untuk menelaah Saudara Torik. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Dr. Daniel. Apakah masih bergabung Bapak Dr. Daniel? Sepertinya keluar Pak, sudah keluar. Oh gitu ya. Baik, mungkin sambil menunggu beliau masuk lagi, mohon kesediaannya Bapak Afandi Sitamala, SHLLM, untuk menelaah Saudara Torik. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Afandi Sitamala. Siap, terima kasih Pak Kabit. Oke, Torik tolong mulai dicatat masukan dari penelaah 1 dan penelaah 2 yang sudah cukup lumayan intens begitu. Nah, sebelum saya mau masuk dan fokus ke penulisan yang mana porsinya saya begitu sebagai penelaah 4 dan pembimbing 2-nya Torik. Di sini saya mau tanya Torik, kenapa tertarik dengan judulnya? Saya tertarik dengan judul ini karena agar dapat mengetahui boleh atau tidaknya uji coba senjata anti satelit oleh Rusia itu dilakukan. Seperti itu, Pak. Jadi pengen tahu gitu ya, boleh apa enggak uji coba senjata di outer space, begitu? Iya, Pak. Oke, itu sudah teori tadi sudah dibahas dalam dengan Pak Kabit. Nah, saya nggak tahu ini porsi saya atau bukan, Torik, tapi kalau kamu baca judul kamu lumayan panjang begitu. Iya, Pak. Walaupun ini nama lengkap konvensinya, kita sudah sempat apa namanya beberapa kali bahas begitu. Ya. Kenapa nggak mention Outer Space Treaty aja begitu? Kan toh sama aja Outer Space Treaty 1967 gitu. Karena bakal ngejelimet nih. Terus yang kamu singkat cuman OST-nya doang lagi, Other Celestial Bodies begitu. Tapi sudah di SK-kan gitu. Jadi kalau judulnya karena redundant berlebihan jadi kurang seksi. Nah, Torik tahu nggak ada UN organ yang spesifik ngebawahin apa namanya Outer Space Treaty. Pernah nggak waktu nyari-nyari latar belakang tambahan ketemu tuh namanya UNOSA, United Nations Office for Outer Space Affairs. Nanti Torik bisa ke sana sebagai bahan tambahan. Di dalamnya dia bahas tentang
si outer space treaty-nya tadi. Nah, di sini basic nih Torik. Si Rusia itu sudah statusnya apa dengan si outer space treaty? Ratified kah atau apa depository kah? Dia menandatangani aja kah begitu? Rusia ini sudah meratifikasi dan menandatanganinya, Pak. Oke, jadi ada reasonnya di situ ya. Kenalah si Rusia walaupun ketika 1967 itu masih di bawah Uni Soviet. Nah, tapi Torik di latar belakang sebagaimana tadi Pak Kabit sampaikan begitu, ini bukan kali pertama sebenarnya uji coba Assad. Rusia bukan negara pertama. Kalau Torik telah lagi dijadikan background lagi, Amerika terus India sudah terlebih dahulu begitu melakukan uji coba si Assad ini. Dan poin penting yang harus digarisbawahi oleh Pak Kabit tadi yang Torik harus wanti-wanti gitu, Assad ini statusnya apa? Karena itu penting ketika Torik pakai artikel pasal-pasal yang ada di Outer Space Treaty. Apakah senjata? Apakah cuman tambahan satelit? Kalau Torik baca lebih dalam begitu di beberapa berita begitu ya si singkatan akronim Assad ya sudah weapon begitu, sudah senjata. Oke, di situ juga saya sempat garis bawahi mungkin nanti ditambah di pembahasan itu pasal 9 dari Outer Space Treaty 67 atau mungkin nanti ketika penelaahan. Nah, saya mau lompat dulu ke penulisan tadi sempat Pak Ado bahas. Kayaknya di saya sudah saya coret itu Dr. Elizabeth Nuraini Butar-Butar begitu. Dan angkatan 2018 tuh fans banget pakai bukunya Butar-Butar ini Pak Kabit. Saya nggak tahu kenapa begitu. Dari total 30 something judul yang udah on progress, semuanya buku metode penelitiannya itu bukunya Bu Butar-Butar. Itu mungkin bukunya cuma satu dioper ke yang lain begitu. Kompak atau mungkin stok di perpus kita cuman bukunya Bu Elizabeth. Tapi itu Torik yang digarisbawahin Pak Ado tadi tuh benar sekali. Gelar akademis tuh nggak perlu di-mention di badan begitu. Karena kamu sangka begitu yang lain-lain itu kayak Sudikno, Mertokusumo itu memang kamu kira nggak ada gelar akademisnya begitu. Itu jauh lebih tinggi lagi dari doktor. Jadi biasanya ketika itu sudah berformat begini, ya nggak ada lagi gelar akademis di dalamnya. Oke, nah di sini tadi Pak Ado sempat bahas footnote gitu, disesuaikan dengan pedomannya begitu. Memang kadang si buku dan jurnal itu bikin bingung, dan yang bikin bingung lagi karena ini manual. Mungkin kedepannya teman-teman bisa kenalan dengan namanya Mendeley. Jadi nggak usah musingin yang namanya footnote itu urutannya apa, Nata Jukopen zaman dulu itu apa urutannya gitu, tahun apa. Itu secara otomatis sebenarnya bisa dipakai. Kalau si Torik mau pakai reference manager namanya Mendeley ya, yang paling terkenal begitu. Nah, di situ juga tadi penulisan object log-cheat begitu, beberapa saya temuin begitu, si log-cheat kalau saya bacanya log-cheat gitu, apakah lognya itu tidak miring gitu, dan cheat-nya itu miring begitu atau kurang diinikan? Coba disesuaikan begitu. Setahu saya log-cheat itu miring semua. Nggak cuma cheat-nya aja yang italic. Itu ada di halaman 15 dan halaman 16 proposalnya Torik. Itu semua log cheat kayaknya. Oke, dan sedikit lagi ini ada metode. Oke, saya rasa itu Torik, tolong dicatat masukan-masukan para penelahnya. Nanti setelah kalau ini disetujui bisa penelitian dan kita discuss lagi ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Terima kasih Pak Kabit.
Baik, terima kasih Pak Fandi Sitamala atas telaahnya, Saudara Torik. Karena Pak Fandi juga selaku pembimbing ya, mungkin lebih tahu bagaimana perjalanannya proposal saudara. Tolong disimak baik-baik ketika bimbingan ya. Kadang mahasiswa begitu ya, disuruh perbaiki, tidak ada yang diperbaiki, dipikirnya tidak dibaca, gitu ya. Tuh, saya selalu baca walaupun semenit 2 menit saya selalu baca ya. Dengan begitu banyaknya baca itu saya melihat, nah itu jangan kali mahasiswa soal sudah diperbaiki ternyata nggak diperbaiki ya, itu yang pentingnya. Baik, ada klarifikasi saudara Torik? Tidak ada Pak, cukup Pak. Wah, Anda main aman aja cukup dari tadi ya. Semuanya serba cukup ya. Tuh, ini mungkin nanti Anda bisa komunikasi dengan Pak Daniel ya. Tadi karena sudah muncul, entah mungkin kendala jaringan atau lain sebagainya ya. Nanti untuk BAP-nya nanti karena situasinya terpencar semua ini posisinya ya, mungkin nanti akan diputuskan setelah mungkin nanti semua hasil BAP terkumpul ya, gitu. Silakan closing statement saudara ya. Baik, terima kasih atas masukan, kritikan dan sarannya. Thanks for the opportunity. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi bahasanya dicampur ya, bahasa Inggris bahasa Arab ya. Iya Pak. Kayak Pak Fandi sering pakai bahasa Arab. Alhamdulillah barokah Pak Kabir. Ya silakan yang berikutnya, Saudara Rahmawati ya. Dibuka saja maskernya ya. Ya, biar lebih jelas suaranya. Oke, baik Rahmawati ya. Sebelum dimulai, ini Pak Ado hilang, Pak Ado. Torik itu kameranya mati kayaknya tuh, kameranya ke Pak Ado. Lagi ganti HP Pak, sebentar. Pak Fandi, saya mungkin tidak lama, saya nanti sebentar segera izin live. Siap Pak Kabir, siap. Pak Fandi bisa memimpin karena waktunya sudah tinggal 3 menit lagi untuk saya persiapan, ada tugas lain. Siap Pak Kabir. Nanti Pak Fandi bisa memimpin jalannya sidang, nanti Rahma bisa menyusul mengujinya nanti. Karena kebetulan Pak Fandi kan kebetulan selaku pembimbing juga ya. Iya. Oke, baik itu silakan Rahmawati. Sementara saya mohon izin dulu ya Pak Fandi ya. Siap Pak Kabir, sukses urusan Unpadnya. Iya, terima kasih Pak Fandi. Assalamualaikum. Rahma, sukses ya untuk itunya. Jawab dengan baik ya semua masukan-masukan dan telaahnya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, baik. Oke, sebentar Rahma biar yang ngarah ke Pak Adunya biar terlihat. Torik di saya masih gelap. Di landscape Torik. Oke, baru kelihatan tuh rambutnya Pak Ado tuh. Silakan Rahmawati untuk paparannya. Baik, bisa saya mulai sekarang ya Pak ya? Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Daniel Amir SHMH selaku penelaah 1 saya. Yang saya hormati Bapak Belardo Prasetya Megajaya SHMH selaku penelaah 2 saya. Yang saya hormati Bapak Hilton Karnama Putra SHMH selaku dosen penelaah 3 dan juga dosen pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Bapak Fandi Sitamala SHLLM selaku dosen penelaah 4 dan sekaligus
dosen pembimbing kedua saya atas waktu yang telah diluangkan. Izinkan saya, Rahmawati, dengan NIM 111180146 untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran dalam Perdagangan Internasional berdasarkan WTO Agreement. Jadi penelitian ini itu dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang berkembang secara pesat dan berdampak kepada semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya itu aspek perdagangan, baik itu perdagangan internasional maupun perdagangan nasional. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah internet, merubah paradigma baru bagi konsumen akan pelayanan yang cepat, mudah, dan praktis tanpa harus terikat dengan cara-cara yang lama. Hal ini berdampak pada berkembangnya sistem atau mekanisme pembayaran. Sistem pembayaran itu merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayarannya. Oleh karena fenomena-fenomena tersebut didorong dengan perkembangan teknologi yang pesat, tercipta sebuah revolusi dalam alat pembayaran, yaitu munculnya mata uang virtual yang disebut cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang terdesentralisasi dari pihak bank maupun pihak negara dalam melakukan transaksi lintas negara. Cryptocurrency telah berjumlah lebih dari 100 jenis, diantaranya Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan sebagainya. Pembahasan mengenai alat pembayaran pasti berkaitan dengan perdagangan internasional. Terdapat organisasi internasional yang mengatur mengenai segala hal berkaitan dengan perdagangan internasional, yaitu WTO. World Trade Organization sebagai organisasi perdagangan internasional terbesar di dunia memiliki tujuan untuk mempermudah arus perdagangan antar negara. Maka sudah menjadi tugas WTO untuk menjamin semua aturan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, termasuk mengenai cryptocurrency yang nantinya dapat diterapkan di masing-masing negara anggota WTO. Metode atau cara pembayaran internasional yang umum digunakan dalam perdagangan internasional ada letter of credit, advance payment, open account, consignment, dan juga collection. Selanjutnya, WTO Agreement itu mencakup 4. Yang pertama, peraturan mengenai barang atau GATT, peraturan mengenai jasa atau GATS, peraturan mengenai kepemilikan intelektual atau TRIPS, dan yang terakhir, dispute settlement atau penyelesaian sengketa. Selanjutnya berdasarkan lampiran mengenai layanan keuangan berdasarkan GATS atau General Agreement on Trade and Services, layanan keuangan meliputi 2. Yang pertama asuransi dan layanan terkait asuransi, dan yang kedua perbankan dan layanan keuangan lainnya, seperti pembayaran dan pengiriman uang, kartu kredit, tagihan dan debit, wesel bank, dan sebagainya. Belum mengatur secara spesifik mengenai cryptocurrency sebagai alat pembayaran, sehingga menimbulkan status cryptocurrency yang tidak jelas, dan menyebabkan konsekuensi hukum yang tidak jelas pula. Artinya nanti apakah cryptocurrency tersebut dapat disamakan dengan bentuk yang telah disahkan dan diakui oleh hukum perdagangan internasional, khususnya dalam hal ini adalah WTO Agreement. Padahal pada faktanya telah banyak negara anggota WTO yang melegalkan penggunaan cryptocurrency, seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan El Salvador. Bahkan negara Iran telah mensahkan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam kegiatan ekspor dan impor di negaranya. Dan Venezuela telah menggunakan cryptocurrency sebagai pembayaran impor dari Iran dan Turki. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, saya akan mengangkat masalah yang pertama, apakah penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional tersebut bertentangan dengan WTO Agreement? Dan masalah yang kedua yang saya angkat adalah bagaimana dampak penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam hukum perdagangan internasional. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis kepastian hukum mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional berdasarkan WTO Agreement, dan juga untuk mengetahui dampak penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam hukum perdagangan internasional. Kegunaan penelitian ini
Yang pertama, kegunaan teoritisnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau dapat dikembangkan lagi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum internasional pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan hukum perdagangan internasional. Sedangkan kegunaan praktis ini yang pertama bagi akademisi dan para ahli, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi sumber referensi khususnya berkaitan dengan penggunaan cryptocurrency dan pengaturannya berdasarkan WTO Agreement. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan cryptocurrency dan pengaturannya berdasarkan WTO Agreement. Untuk itu, kerangka pemikiran dari penelitian saya ini, saya menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas untuk menjawab masalah yang tadi telah saya angkat. Teori kepastian hukum ini secara normatif merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas juga logis, tidak ada multitafsir, serta dapat dijadikan norma yang tidak akan berbenturan dan tumpang tindih dengan norma lainnya. Teori ini didasarkan pada adanya suatu kepastian yang berbentuk kepastian undang-undang. Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan nomor 2, saya menggunakan teori efektivitas. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris atau efektif, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Teori efektivitas berarti ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran. Selanjutnya untuk metode penelitian, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Klasifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder. Bahan hukum primernya seperti WTO Agreement, GATT, dan GATS. Sedangkan teknik pengumpulan datanya saya menggunakan studi kepustakaan. Analisis data yang saya gunakan adalah analisis kualitatif. Lokasi penelitiannya ada di Kementerian Dirjen HPI, di unit Hukum Perdagangan Internasional, terus selanjutnya di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Untuk sistematika penulisan, dalam hal ini dibagi menjadi 5 bab. Bab yang pertama berisi pendahuluan, bab yang kedua tinjauan teoritis mengenai teori kepastian hukum dan teori efektivitas. Bab ketiga tinjauan hukum perdagangan internasional, dalam hal ini WTO Agreement, terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Bab keempat, analisis dampak penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam hukum perdagangan internasional. Dan bab yang kelima akan diisi dengan kesimpulan dan saran. Sekian pemaparan proposal skripsi saya. Terima kasih. Iya Pak, itu poin. Iya. Oke, terima kasih atas paparannya Saudara teruji. Kepada penelaah kedua, Pak Belardo Prasetya Megajaya SHMH, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mandi. Melihat dari judul menarik ya, terkait dengan ada kebaruan di situ, karena sudah dipakai coba. Iya. Di Indonesia belum ya? Sudah, tapi sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran. Sebenarnya kalau substansi itu ada minat ya. Paling penulisan dulu seperti biasa sama kayak ya, Iya. Kalau baca panduan cara menulis berjurnal beda dengan buku dan sebagainya. Nama objek juga di sini nama kita ya, nama lagi karena ada di sini nama kita sekarang nama lagi. Besok nama siapa nih? Tahu nggak objek sama objek? Kalau objek itu yang masih satu halaman, tapi satu buku tapi beda halaman. Oh, beda halaman. Iya, setahu saya Pak. Kalau objek, Saya nggak tahu. Jadi belajar dulu ya objek sama objeknya, karena di sini juga objek terus nggak ada namanya siapa nih? Apa typo apa nih? Jadi langsung objek halaman berapa? Apa yang diobjekin? Saya kan ada nama dulu baru objek. Yang halaman 7 coba. Oh, nomor 16 objek halaman 3 dan 6. Ini objek siapa? Masih ada namanya kan? Iya Pak.
ori, opcin, halaman berapa. Kalau ini C-nya gede juga. Jadi harus ada namanya dulu baru opcin. Kalau opcin itu apa fiturnya udah ngangkat, yang sebelumnya, terus beda halamannya. Jadi ada opcin halaman. Kalau opcin dia ada angka sebelumnya, tapi sama halamannya. Jadi kalau opcin nggak mungkin ada halaman berapa. Opcin loh. Jadi halamannya sama tapi pada sumber yang udah diangkat. Ya. Nanti dibaca lagi opcin. Dan inkonsisten di sini bentuknya. Kalau ada yang dalam kurung, ada yang koma-koma. Ini harus konsisten dan sesuai dengan norma yang kita katakan. Memang ada yang ada yang kota dulu, ada yang benar dulu baru kota. Banyak berbagai macam. Kalau kata kabarnya ada tuh nama-namanya dan sudah ada sistem aplikasinya. Dia harus konsisten mau pakai yang mana dan kita sedang harus pakai yang selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, apakah ya misalnya juga menganalisis soal apakah berarti examine untuk menguji. Kalau dia how baru explain, untuk analyze, menganalisa untuk menjelaskan kalau apakah dia menguji. Kan ini menguji kan referensi itu bertentangan nggak dengan agreement of WTO kan? Iya. Yang kedua nih saya mau tanya nih, maksudnya dampak terhadap perdagangan mana? Bagaimana dampak cryptocurrency terhadap perdagangan dampaknya? Iya, jadi kan tadi udah disinggung sedikit tentang negara-negara yang telah menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam